Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Halo anak-anak yang soleh dan solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Anak-anakku semua yang Bapak sayangi. Pokoknya Bapak selalu mendoakan untuk anakku semuanya yang tercinta berada di rumah agar tetap dalam keadaan sehat walafiat ya anakku semuanya. Pintar sekali. Pokoknya anakku semuanya harus tetap patuhi protokol kesehatan anakku semuanya ya. Nah, hari ini bertemu lagi dengan Bapak anak-anak semuanya. Kita akan belajar apa? Iya, pintar sekali. Kita akan belajar pendidikan, agama Islam, dan budi pekerti anak-anak semuanya. Kelas berapa Bapak? Pintar, kelas 1 anak-anak semuanya. Nah, maka dari itu silahkan anak-anak semuanya dipersiapkan terlebih dahulu perlengkapan peralatan sekolahnya, perlengkapan belajarnya, khususnya pendidikan agama Islam ya. Sudah siapkah hari ini untuk belajar bersama Bapak? Pintar sekali. Kalau sudah siap, mari anak semuanya. Yuk, Bapak mengajak untuk mengawali pembelajaran pada hari ini dengan berdoa terlebih dahulu ya anak semuanya. Semoga anak semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, tentunya menjadi anak yang soleh dan solihah, yang sukses di dunia dan sukses di akhirat. Amin Allahumma amin. Mari anak semuanya berdoa bersama Bapak dengan khusyuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah anak semuanya. Nah, hari ini temanya apa Bapak? Nah, ini anak semuanya. Hari ini adalah temanya berkata baik anak semuanya. Nah, nanti sopan dan santun juga anak semuanya ya. Nah, maka dari itu silahkan anak-anakku semuanya ikuti video belajaran ini dengan penuh semangat, tentunya dengan penuh kegembiraan agar anak semuanya mudah menerima ilmu yang hari disampaikan oleh Bapak. Gitu ya anak semuanya ya. Nah, untuk KD atau kompetensi dasar dan tujuan belajaran yang akan diraih oleh anak semuanya setelah belajar hari ini yaitu apa anak semuanya? Untuk KD-nya, kompetensi dasar yaitu memahami berkata yang baik, sopan dan santun anak semuanya. Nah, untuk tujuan belajarnya anak semuanya, melalui metode saintifik, anak semuanya peserta didik dapat apa anak semuanya? Yang pertama, yaitu menjelaskan pengertian berkata yang baik, sopan dan santun anak semuanya. Yang kedua anak semuanya, yaitu apa? Menjelaskan terkait dengan apa? Yaitu cara bagaimana kita berkata baik dan sopan. Yang ketiga apa anak semuanya tadi? Hikmah ya. Hikmah untuk kita setelah berkata baik dan sopan dan santun. Yang keempat yaitu adalah anak semuanya akan tahu akibat jika kita tidak bisa berkata baik, bersopan santun. Gitu anak semuanya ya. Nah, maka dari itu silahkan ikuti video pembelajaran ini sampai selesai ya anak semuanya. Nah, yang pertama pembelajaran hari ini yaitu apa? Apa sih sebetulnya berkata baik dan sopan santun? Nah, ini anak semuanya. Nah, perlu anakku semua ketahui bahwa Allah itu telah memerintahkan kita untuk berkata baik, sopan dan santun anak semuanya. Berarti Allah suka kepada orang yang berkata baik dan sopan santun ya. Selanjutnya, nah, berkata yang baik adalah perilaku terpuji. Nah, akhlak mulia anak semuanya. Nah, tutur kata yang lebih sopan dan bermanfaat, tentunya tidak menyinggung orang lain. Itu adalah berkata yang baik anak semuanya ya. Nah, selanjutnya, sopan dan santun artinya adalah budi pekerti yang baik anak semuanya. Jadi berkata baik, sopan santun ini adalah semuanya akhlak terpuji. Makanya anak semuanya harus apa? Selalu membiasakan. Nah, selalu untuk melaksanakan bahwasanya berkata baik, sopan santun ini dalam kehidupan sehari-hari. Gitu ya semuanya ya. Nah, ini kita harus selalu berkata baik, sopan dan santun. Nah, selanjutnya semuanya berkata baik ini juga berarti jujur. Nah, sopan, tidak berbicara kasar atau jorok anak semuanya ya. Itu terkait dengan apa anak semuanya? Nah, pengertian dari berkata baik, sopan dan santun. Nih, lanjutannya anak semuanya. Nah, tolong perhatikan ini anak semuanya. Ini sangat penting. Bahwasanya apa? Nabi Muhammad SAW ini adalah teladan bagi umat Islam anak semuanya. Teladan kita anak semuanya ya, panutan kita. Nah, makanya Nabi Muhammad SAW ini selalu berkata baik. Kita harus meniru ya. Meniru siapa? Meniru Nabi Muhammad SAW. Nah, beliau juga selalu berkata jujur anak semuanya. Ini perlu diingat ya. Selain itu Nabi Muhammad SAW memiliki sifat sidik. Nah, sidik apa artinya semuanya? Nah, sidik artinya adalah jujur.
atau berkata benar. Nah, jadi sidik, jujur, berkata benar itu salah satu dari bentuk apa semuanya berkata yang baik. Nah, maka dari itu Nabi Muhammad SAW tidak pernah berkata kasar, ya. Meskipun mohon maaf ya, Nabi Muhammad kala itu diceritakan diriwayatkan apa? Nabi Muhammad selalu diejek, selalu dikasari oleh kaum kafir Quraisy pada waktu itu langsung. Tapi Nabi Muhammad selalu apa? Membalasnya dengan kebaikan, lemah lembut. Gitu semuanya ya. Nah, adalah salah satu perilaku, akhlak dari Rasulullah SAW yang bisa kita atur adalah apa? Berkata jujur, berkata dengan benar. Sifatnya adalah sifat sidik. Gitu ya semuanya. Pinter. Selanjutnya anakku semuanya Bapak sayangi. Kita harus tahu. Tadi kita tahu pengertiannya. Sekarang cara agar kita bisa berkata baik, sopan dan santun bagaimana Bapak? Ini. Yang pertama, jangan gunakan nada bicara yang tinggi ya semuanya. Ingat, kita biasanya kalau berbicara ya, mungkin kita secara tidak sadar terkadang kita bicaranya nadanya agak terlalu tinggi ya semuanya. Meskipun itu baik, tapi kalau kita ucapkan dengan nada tinggi, itu biasanya kita itu malah nanti dianggap tidak baik. Karena apa? Biasanya kalau nada tinggi itu orangnya marah, emosi ya semuanya ya. Makanya kita harus berkata dengan nada yang rendah, volumenya datar, agak biasa dengan terlalu nada tinggi. Gitu semuanya ya. Nah, terus cara yang selanjutnya itu gunakan kata yang halus. Nah, ini ya. Kita awali dengan apa? Minta tolong. Misalnya gitu semuanya ya. Nah, itu adalah gunakan kata yang halus, jangan kata-kata yang kasar. Nah, ya. Selanjutnya semuanya. Jangan memotong pembicaraan orang lain. Ini sangat penting semuanya, ya. Meskipun apa yang kita sampaikan benar, tapi kita harus sopan santun. Nah, semuanya ya. Kita tidak boleh menyakiti perasaan orang lain. Nah, misalnya kita sedang berdiskusi. Meskipun apa yang kita sampaikan benar, kita harus menghormati orang lain. Itu namanya berkata baik, sopan dan santun. Kita semuanya ya. Nah, tatap mata lawan bicara kita selanjutnya semuanya. Kita berbicara dengan siapa ya harus kita tatap. Nah, tatapannya juga tatapan yang biasa, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan hormat ya. Semuanya tidak boleh tatapan dengan melotot, ya, tatapan tajam ya, biasa saja. Gitu semuanya ya. Agar apa? Kita tetap menghormati siapa yang kita ajak bicara. Itu semuanya ya caranya. Selanjutnya, awali dan tutup pembicaraan dengan baik. Contoh, kita biasanya mengawali pembicaraan dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita tutup misalnya dengan kata apa? Terima kasih. Misalnya kita habis bicara apa ya? Kita ucapkan terima kasih. Itu semuanya ya, tutup pembicaraan dengan yang baik. Contohnya seperti itu. Nah, itu semuanya ya. Nanti semuanya bisa mempraktikkan. Nah, selanjutnya anak semua Bapak sayangi, cara berkata yang baik dan sopan dan santun selanjutnya itu apa? Sebut nama awalan lawan bicara kita. Nah, misalnya Kak. Nah, Kak minta tolong. Nah, gitu semuanya. Jangan langsung dipanggil namanya. Nah, misalnya namanya mohon maaf ya, Andi. Nah, jangan seperti itu ya. Misalnya Kak Andi. Nah, kita awali. Nah, jangan langsung sebut namanya. Kita menghormati yang kita ajak bicara. Gitu semuanya ya. Misalnya Bapak. Nah, gitu. Nah, gitu ya. Misalnya Ibu, Bunda. Nah, jangan langsung sebut namanya. Nah, Bu Guru. Nah, itu semuanya ya terkait dengan cara kita agar berkata baik, sopan dan santun kepada orang lain ya, semuanya, agar anak semuanya nanti bisa mempraktekannya, tahu caranya. Semoga nanti anak semuanya ketika berbicara dengan Bapak Ibu guru, orang lain, orang tua kita bisa sesuai dengan apa yang sudah anak semuanya ketahui terkait dengan cara berkata baik, sopan dan santun. Nah, selanjutnya anak-anakku semua yang Bapak sayangi ya, tadi kita sudah tahu caranya ya untuk berkata baik, sopan, santun. Sekarang hikmahnya semuanya berkata baik, sopan dan santun. Ini yang pertama semuanya, anak yang suka berkata baik ya akan disukai banyak teman. Ini pasti ya semuanya ya. Anak yang suka berkata baik, sopan dan santun pasti akan disukai banyak teman. Nah, selanjutnya, teman-teman senang di dekat orang yang suka berkata baik, sopan dan santun. Pasti anak semuanya. Karena apa? Dia pastinya apa? Merasa anak ini, teman saya ini sangat baik sekali. Nah, berbicara sopan, santun, baik gitu anak semuanya ya.
menghargai temannya gitu anak semuanya ya. Selanjutnya kita harus berkata baik kepada sesama ya, tidak hanya kepada teman tapi siapapun ya. Dengan berkata kata yang baik perselisihan akan dapat dihindari. Ingat ya, bayangkan kalau misalnya contoh ada orang yang berkata kasar pasti akan menambah sebuah permasalahan. Tapi kalau misalnya ya ada satu yang mungkin agak marah tapi yang satu tidak marah tapi katanya baik ya, perkataannya baik, halus, sopan, santun, nanti akan terjadi apa, perselisihan yang dapat dihindari. Jadi tidak jadi perselisihan semuanya. Jadi kalau semuanya ini misalnya marah, ini juga marah, sama-sama marah, nanti malah akan menambah masalahan. Tapi kalau ya misalnya ya ada orang yang misalnya ya mohon maaf misalnya aja sedang marah dengan kita ya, kita kalau memang tidak salah ya kita harus ucapkan berkata dengan baik, sopan dan santun. Insya Allah akan terhindar suatu perselisihan. Nah gitu ya anak semuanya ya, pinter sekali, itu adalah hikmahnya. Sekarang akibat anak semuanya, jika apa Bapak, jika tidak bisa berkata baik, sopan dan santun. Nah ini yang pertama anak semuanya, kita akan dijauhi teman pasti. Karena apa, mohon maaf misalnya ada seorang teman ya berbicara yang kasar ya, berbicara yang kotor, nah ini pasti akan dijauhi teman. Nah yang kedua, nah teman tidak akan nyaman dengannya. Nah pasti kalau misalnya ya salah satu di antara kita yang apa, tidak bisa berkata baik, sopan dan santun, pasti tidak nyaman dengan kita ya. Nanti jangan-jangan saya nanti akan diejek, nanti jangan-jangan saya tidak nyaman perasaannya ya. Selanjutnya anak semuanya ya, sulit mencari teman bermain anak semuanya pasti. Karena apa? Nah, ketika akan bermain pasti ya seseorang akan mencari teman yang baik. Nah, mudah diajak berteman. Nah, apalagi bisa berkata yang baik, sopan dan santun. Itu anak semuanya ya. Itu saja pembelajaran hari ini ya. Terima kasih anak semuanya. Mari kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anakku semuanya. Semoga bermanfaat ya anak semuanya. Terkait hari ini adalah apa? Nah, berkata baik, sopan dan santun. Gitu anak semuanya ya. Semoga anak semuanya bisa mempraktikannya ya. Nah, sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya anak-anakku semuanya. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.